Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore anak-anak. Kembali lagi nih bersama Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai menelaah hubungan unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan membahas KD, yaitu yang pertama 3.10 menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, 4.10 menyajikan tanggapan secara lisan, tulis, dan visual terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya, sebelum membahas materi, Ibu ingin memaparkan kepada kalian tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan PowerPoint, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca buku fiksi maupun non-fiksi, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur dari buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Yang terakhir atau yang ketiga, dengan membaca buku fiksi maupun non-fiksi, peserta didik dapat memberikan tanggapan secara lisan maupun tulisan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya, sebelum kita menelaah unsur buku, fiksi maupun non-fiksi, sebaiknya kita mengenal dulu apa sih menelaah unsur buku itu. Menelaah unsur buku merupakan bagian dari kegiatan menilai sebuah buku. Penilaian tersebut meliputi kelebihan dan kekurangan buku yang berkaitan dengan isi penyajian buku. Lalu, selanjutnya, memberikan tanggapan atau komentar dapat dilakukan setelah membaca buku. Memberikan tanggapan atau komentar terhadap buku dapat berupa penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan isi buku. Komentar terhadap buku fiksi bersifat subjektif. Bersifat subjektif itu seperti apa sih, Bu? Nah, komentar tersebut itu sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi yang menulis komentar atau yang memberi komentar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, unsur buku fiksi yang dapat ditelaah atau dikomentari. Yang pertama, ada bagian sampul buku. Yang kedua, perincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, penyajian alur cerita. Lalu selanjutnya ada unsur buku non-fiksi yang dapat ditelaah atau dikomentari. Sama saja seperti unsur buku fiksi yang dapat ditelaah, namun yang membedakan jika non-fiksi ini unsur-unsur bukunya itu harus tersistematika atau tersusun. Nah, lalu yang kedua yang membedakan itu bahasa yang digunakan. Jika bahasa dalam buku fiksi itu cenderung menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang maknanya tidak sebenarnya. Nah, jika bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi itu adalah bahasa baku atau bahasa yang dapat dipercayai kebenarannya. Nah, ini adalah contoh dari daftar isi dalam buku. Selanjutnya, itu ada sistematika buku non-fiksi. Setelah kita membahas mengenai perbedaan unsur atau hubungan dari buku fiksi dan non-fiksi, kita di sini membahas mengenai sistematika buku fiksi non-fiksi. Mohon maaf. Yang pertama ada sampul, yang kedua halaman judul, yang ketiga hak cipta, yang keempat kata pengantar, daftar isi buku yang terbagi dalam judul bab dan subbab, glosarium, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan resensi, merangkum, dan pemetaan pikiran. Nah, mungkin dari kalian masih bingung nih, apa sih resensi, merangkum, dan pemetaan pikiran? Mungkin saja di antara kalian masih memikirkan atau berpikir bahwa resensi, merangkum, dan pemetaan pikiran itu sama saja. Namun, resensi, merangkum, dan pemetaan pikiran itu sangat
berbeda atau jauh berbeda. Nah, di sini kita akan membahasnya ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai resensi. Resensi yaitu memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku atau mengkritik buku dengan maksud memberitahukan informasi isi buku kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua ada merangkum, kegiatan merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpancar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Lalu yang ketiga ada pemetaan pikiran, yaitu teknik visualisasi verbal ke dalam bentuk gambar, kata, angka, logika, dan warna menjadi suatu cara yang unik. Nah, setelah kita membahas pengertian mengenai resensi, merangkum, dan pemetaan pikiran, dapat disimpulkan bahwa resensi, merangkum, dan pemetaan pikiran itu sangat jauh berbeda ya. Nah, jika resensi itu kita memberikan penilaian atau mengungkapkan kembali isi buku dengan mengkritik isi buku tersebut. Lalu, tujuannya untuk memberitahukan informasi isi buku tersebut kepada masyarakat luas. Jika merangkum itu, kita hanya merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaranya saja. Nah, jika pemetaan pikiran itu, kita merangkum sebuah materi dalam bentuk gambar. Nah, contohnya itu seperti mind mapping dan peta konsep. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, semoga pada pertemuan kali ini dengan Ibu menjelaskan mengenai unsur hubungan dari buku fiksi dan non-fiksi dapat menambah wawasan kalian mengenai unsur buku fiksi dan non-fiksi ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.